Banyak orang yang bertanya-tanya ya, dari sekian banyak aplikasi pinjol, mana saja yang mempunyai DC lapangan atau debt collector. Ada yang bilang bahwa jika gagal bayar di aplikasi pinjol legal akan didatangi DC. Namun saya berani tegaskan ya, bahwa hanya beberapa aplikasi pinjol saja yang mempunyai DC lapangan, dan memang akan datang ke tempat Anda jika Anda gagal bayar, teman-teman. Namun Anda tidak perlu cemas ya, atau langsung panik, karena biasanya DC lapangan tersebut akan datang setelah kita gagal bayar dalam waktu 90 hari atau lebih. Jangan berpikir negatif juga jika benar DC lapangan datang ke tempat Anda, karena DC lapangan tersebut tidak dapat memaksa Anda untuk langsung membayar saat itu juga ya. Dan si DC lapangan itu juga tidak dapat mengambil barang yang Anda miliki sebagai pengganti pembayaran pinjaman Anda. Karena dari awal kita mengajukan, Anda itu kan tidak menandatangani kontrak pengambilan barang Anda sebagai jaminan ya. Nah, biasanya jika si DC hendak mendatangi Anda, mereka juga tidak akan memberitahu dulu ya. Mereka akan langsung datang ke tempat secara dadakan. Jadi jika Anda mendapat ancaman dari pihak pinjol bahwa hari ini mereka akan datang, itu pasti hanya gertakan. Karena si DC itu pun pasti punya logika ya. Jika hendak mendatangi alamat peminjam dan memberitahu terlebih dahulu kepada si peminjam, maka si peminjam pasti akan tidak ada di rumah atau bersembunyi. Itu sebabnya kedatangan DC akan secara tiba-tiba tanpa konfirmasi terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang baru galbay dan belum bisa move on dari pertanyaan soal DC lapangan, nah di sini saya ada sedikit info ya. Semoga bermanfaat ke teman-teman. Ini saya dapatkan dari salah satu orang yang share di grup Hentikan dan Lawan Pinjol ya. Ini adalah grup yang saya kelola ya di Facebook. Buat teman-teman yang mau bergabung silakan, nanti saya sisipkan link grupnya di bawah deskripsi video. Nanti akan saya approve. Nah, di sini ada orang yang share mengenai daftar aplikasi yang mendatangkan dan tidak mendatangkan DC. Nah, kalau menurut saya ini ada benarnya juga ya. Karena saya sendiri juga pernah kan galbay di beberapa aplikasi, baik yang di legal ataupun yang ilegal. Nah, di sini saya akan sebutkan nama-nama aplikasinya ya. Semoga informasi ini juga bisa bermanfaat ke teman-teman dan bisa sedikit menenangkan kalian dari jeratan pinjol. Nah, di sini yang pertama itu ada aplikasi Rucep atau rupiah cepat. Untuk DC lapangannya itu tidak ada ya. Saya sendiri pun pernah galbay di aplikasi ini ya. Memang tidak ada DC lapangan. Lalu yang di nomor 2 itu ada Dana Rupiah atau Danrup ya. Memang saat ini Danrup itu belum ada ya DC lapangannya. Di video sebelumnya saya juga pernah ya membahas tentang Dana Rupiah ya. Tentang galbay selama 709 hari. Udah hampir 1 tahun lebih ya. Untuk Dana Rupiah itu tidak ada DC lapangannya guys. Lalu dilanjut ada Kredit Pintar. Nah, untuk Kredit Pintar sendiri memang ada ya DC lapangannya. Tergantung cakupan daerahnya alias random guys. Untuk Kredit Pintar itu biasanya ada DC lapangannya. Pengalaman saya sendiri pun di Kredit Pintar pernah ya didatangkan oleh DC-nya. Waktu itu saya didatangkan oleh pihak Kredit Pintar itu setelah saya telat itu sekitar 3 bulan baru diapeli oleh pihak DC lapangannya. Cuma waktu itu saya negosiasi ya, dan saya bisa berhasil membayar hutang pokoknya saja. Yang penting kita berbicara baik-baik ke pihak DC-nya. Dan gak usah panik ya, DC yang datang ke rumah itu berbeda dengan DC yang biasa menagih via telepon atau via WhatsApp. DC lapangan rata-rata mereka itu sopan-sopan ya. Lalu ada UKU. Nah, untuk UKU itu sendiri memang sampai saat ini belum ada DC lapangannya. Lalu ada Dana Bijak. Untuk Dana Bijak belum ada DC lapangan.
Cash cepat, Monas, Pinjamindo itu ada ya DC lapangan, apalagi untuk wilayah Jabodetabek. Itu sangat rentan didatangi. Lalu ada Kredinesia, Kreditku, itu tidak ada ya DC lapangan. Lalu dilanjut ada Pinjamyu. Untuk Pinjamyu itu memang tidak ada. Saya itu pernah galbay kurang lebih sekitar 2 tahun ya di aplikasi Pinjamyu. Itu nggak ada DC lapangan. Lalu ada aplikasi dari Adapundi. Adapundi juga tidak ada DC. Karena saya pengalaman pribadi sudah hampir 2 tahun lebih ya gagal bayar di Adapundi. Itu nggak pernah didatangkan. Sampai saat ini dan sampai hari ini. Itu nggak didatangkan. Lalu ada HCI atau Home Credit Indonesia. Untuk HCI memang itu ada DC lapangan ya. Hampir merata di tiap daerah. Karena HCI ini salah satu perusahaan multiguna yang terbilang besar ya. Jadi cakupannya sangat luas. Jadi yang pernah galbay di HCI atau telat di HCI ya siap-siap aja. Pasti akan diapeli oleh pihak DC-nya. Nah lalu itu ada aplikasi dari KTA Kilat ya. Nah untuk KTA Kilat pengalaman saya dulu itu sekitar 2 tahun ya lebih. Saya galbay di KTA Kilat. Sampai saat ini memang tidak ada ya untuk DC lapangannya. Lalu ada aplikasi dari Julo ya. Nah untuk Julo sendiri memang sebagian ada DC random ya. Nah untuk wilayah Jabodetabek memang ada sebagian yang didatangi, ada juga tidak. Lalu ada aplikasi dari Indodana. Nah untuk Indodana itu tidak ada DC lapangan. Lalu ada Akulaku. Nah untuk Akulaku sendiri memang ada ya DC lapangannya. Pengalaman saya pribadi pernah didatangkan oleh pihak DC. Itu waktu saya sekitar telat 7 bulan lamanya. Baru diapeli oleh pihak DC lapangan. Tergantung ya. Ada yang 2 bulan, 3 bulan baru diapeli. Tapi pengalaman saya waktu itu 7 bulan baru diapeli oleh pihak DC-nya. Lalu ada aplikasi dari 360 Kredi ya. Untuk aplikasi 360 Kredi itu tidak ada DC lapangan. Lalu ada aplikasi dari Bantu Saku, tidak ada DC lapangan. Paling resikonya hanya sebar data lah. Jadi kalau kalian sudah galbay harus bisa menerima resikonya. Harus kuat mental. Lalu ada aplikasi dari Prima, tidak ada DC lapangan. Optima, ada DC lapangan ya. Lalu ada Uangmi itu nggak ada DC lapangan. Lalu ada Cashwagon, tidak ada. OVO PayLater itu ada DC lapangan ya. Untuk Shopee PayLater juga ada DC lapangannya. Uang Teman, tidak ada DC lapangan. Dompet Kilat, tidak ada DC lapangan. Untuk pinjam duit juga tidak ada DC lapangan. Pengalaman saya pernah galbay 2 tahun di aplikasi pinjam duit. Lalu ada aplikasi dari Pinjam Gampang. Nah untuk aplikasi Pinjam Gampang itu tidak ada ya DC lapangan. Lalu ada Reliance Syariah, itu tidak ada. EasyCash, untuk EasyCash ini setahu saya ada ya. Apalagi untuk di daerah Jabodetabek ada yang didatangi, ada juga tidak. Lalu ada Kredito, tidak ada DC. Bocil tidak ada. Cairin tidak ada. Untuk Finmas ada ya. Maukes ada DC-nya. Lalu ada Tunaiku juga ada ya. Ada Kami, tidak ada DC lapangan. Pinjaman Go tidak ada. Saya Modalin tidak ada. OneHop tidak ada. Pinjam Win tidak ada. Dan Nafik tidak ada. Dan Fintech Syariah tidak ada. Nah itulah beberapa aplikasi ya yang mendatangkan DC lapangan dan juga tidak. Nah buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman lebih terkait beberapa aplikasi pinjol, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar ya, biar yang lain tahu dan bisa mengurangi rasa stres dan panik dari jeratan pinjol. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan ke teman-teman.
Untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pembahasan pinjol lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.